Selamat sore bro, jumpa lagi dengan saya Pak Ijo Bro yang sedang membahana. Dalam kesempatan sore kali ini saya akan mencoba mengupas tuntas tentang bagaimana terobosan dalam dunia pertanian, inovasi baru dan ide-ide jitu untuk memaksimalkan hasil pertanian. Kali ini izinkan saya membahas tuntas tentang bagaimana tip dan trik agar tanaman cabai Anda tidak terserang virus Gemini atau sering kita sebut dengan penyakit kuning atau penyakit bule. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana agar tanaman cabai kita terbebas dari virus Gemini atau yang kita kenal dengan penyakit kuning. Seperti yang pemirsa lihat di sini adalah sebuah tanaman cabai yang pada hari ini berumur sekitar 80 hari siap panen, dan ini adalah panen yang pertama. Bisa disaksikan bahwasanya di sini dominan tidak ada penyakit kuning. Perlu diketahui guys, untuk pencegahan agar tanaman kita tidak terserang virus Gemini atau penyakit kuning, kita hanya bisa berusaha mulai dari awal persiapan lahan dan sebagainya, karena hari ini berhubungan dengan langkah awal sampai dengan kita menanam. Baik, langsung saja. Bagaimana pencegahan virus Gemini? Saya mulai dari yang pertama. Yang harus Anda perhatikan adalah pemilihan bibit tanaman itu sendiri, yaitu usahakan pilih bibit cabai yang tahan terhadap virus Gemini tersebut. Dan di sini kebetulan kami memakai Ori 212 yang pada dasarnya sudah mendapat sertifikat tahan virus, yaitu virus Gemini. Yang kedua adalah pupuk dasar. Pupuk dasar usahakan yang kompleks. Artinya kompleks di sini adalah kombinasi antara pupuk kimia dan kandang itu harus seimbang guys. Yang mana pupuk kandang tersebut juga berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Usahakan pupuk kandang tersebut kalau bisa yang sudah difermentasi. Selanjutnya yang nomor 3 adalah pengendalian hama faktor. Hama faktor biasanya selalu mengikuti di mana tanaman cabai itu sudah mulai tumbuh dan berkembang, selalu ada hama dan tanaman. Namun dalam hal ini pengendalian hama nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang selanjutnya nomor 4 adalah gunakan mulsa plastik. Seperti yang Anda saksikan di sini adalah mulsa plastik, ini ukuran 100 cm atau 1 meter. Yang mana mulsa plastik tersebut berfungsi sebagai di samping melindungi dari gulma, tumbuhnya rumput-rumput, ada fungsi lain yang sangat vital, yaitu memantulkan cahaya matahari dari atas, dipantulkan kembali ke atas yang mengenai daun-daun tanaman itu. Nah, disinilah peran aktif fungsi mulsa, yaitu menakuti aphids dan thrip. Jadi takut karena silo, akhirnya jadi kabur. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah Anda harus melakukan rotasi tanaman, terutama yang bukan famili Solanaceae. Kalau pasca tanaman cabai ini jangan nanam cabai lagi. Kalaupun harus menanam cabai lagi, harus melalui pengolahan lahan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah langkahnya adalah penyemprotan dengan antivirus dan lain sebagainya. Anda bisa mendapatkan obat-obat tersebut di toko-toko pestisida yang sudah banyak jenisnya tentang antivirus. Itulah langkah pencegahan virus Gemini dari tahap sebelum kita melakukan penanaman pohon cabai. Seperti halnya tadi saya sudah menjelaskan pencegahan virus Gemini sebelum proses penanaman. Di sini juga saya menambahkan hal yang vital yang perlu dilakukan sebelum media tanam itu siap untuk ditanami, yaitu gunakanlah produk Decoprima. Ini produknya seperti gambar di sini. Produk Decoprima adalah sebuah produk hayati yang diformulasikan khusus sebagai sterilisasi mikroba, patogen, dan dekomposer dalam tanah. Produk ini mempunyai komposisi yang bagus, yang hayati alami, yaitu jamur Trichoderma, bakteri Streptomyces, dan bakteri Geobacillus, yang mana semua itu berfungsi sebagai penyubur tanah. Fungsi Decoprima tersebut adalah yang pertama, sebagai sterilisasi media tanam dan preventatif penyakit menular. Hal ini
bisa disemprotkan di gulukan tanah produk tersebut, dicampurkan dengan media air dan disemprotkan di gulukan tanah sebelum penutupan mursa, ataupun bisa diaplikasikan dengan air sebagai kocor pada tanaman. Dan untuk biasanya saya menggunakan sebagai saya campurkan dengan pupuk tambahan atau pupuk susulan, yaitu dengan media dikocor sebagai efisiensi tenaga pada kocoran pertama. Kalau teman-teman tidak sempat pada persiapan lahan sebelum tanam, kita bisa susulkan bersamaan dengan pemupukan susulan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai biofungisida dan biobakterisida. Di sini Dekoprima berfungsi sebagai pengendali penyakit tular tanah, yaitu sebuah faktor yang sangat penting dalam sebelum penanaman, yaitu berfungsi pengendalian penyakit tular tanah, misalnya layu bakteri, layu fusarium, dan pitoktopor. Itulah fungsi dari produk Dekoprima yang sangat penting kita gunakan sebelum penanaman, ataupun kalau sudah terlambat persiapan lahan, kita bisa susulkan dengan pengecoran pupuk susulan. Baik guys, saya sudah pindah posisi, yang mana tujuan saya adalah untuk biar teman-teman mengetahui kondisi tanaman tersebut, yaitu cabai rawit yang pada hari ini sudah berumur 80 hari. Perlu Anda ketahui guys, yang mengapa tanaman cabai kita daunnya menguning atau terserang virus Gemini, atau dalam bahasa lain ada yang menyebutnya penyakit bule seperti itu. Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah adanya serangan hama seperti tungau, kutu daun, dan trip dan lain sebagainya. Dan poin pertama ini nanti kita bahas bagaimana pencegahannya dan menggunakan insektisida seperti apa, nanti kita bahas dalam season berikutnya. Yang kedua, penyebab mengapa tanaman kita terserang penyakit kuning adalah kebanyakan air. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi petani yang menanam cabai pada musim penghujan, seperti kondisi saat ini bulan Desember, di mana curah hujan sedang tinggi-tingginya. Itu adalah menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita bisa mensiasati dengan sanitasi yang baik, yang mana lahan kita bagaimana agar air hujan itu bisa mengalir dan menghilang dengan cepat. Yang ketiga adalah kekurangan air. Dan di sini adalah kebalikan dari poin nomor 2, yaitu kekurangan air, yang mana di sini adalah kita biasanya menanam cabai pada musim pengarau. Kekurangan air juga bisa menyebabkan tanaman cabai kita menjadi menguning atau terserang virus Gemini. Hal ini juga karena ada faktor lain, yaitu cuaca yang sangat panas sehingga tanaman itu terserang dengan virus Gemini. Dan hal ini kita bisa siasati dengan proses penyiraman dan penyemprotan air agar tanaman kita cukup kadar airnya. Selanjutnya poin yang keempat adalah minimnya cahaya matahari. Biasanya karena jarak yang terlalu dekat, pengaturan jarak kurang tepat juga itu menjadi pemicu mengapa tanaman cabai kita terserang virus Gemini. Dalam poin ini kita bisa mensiasati dengan jarak tanam. Kita atur sedemikian rupa menggunakan jarak yang lebih lebar, lebih luas, 80 kali 80 cm atau sebagainya, itu nanti bisa disesuaikan. Dan poin terakhir yaitu poin kelima, mengapa tanaman cabai kita menguning adalah karena kekurangan unsur hara. Kekurangan kalium juga bisa tanaman kita menguning, kekurangan nitrogen, kalsium, zinc, zat besi, dan magnesium itu juga menyebabkan tanaman cabai kita terserang virus Gemini. Namun sebelum tanaman kita kekurangan unsur hara tersebut, kita bisa menggunakan pupuk mikro yang sekarang sudah tersedia banyak produk dagang pupuk mikro. Kita bisa aplikasikan sebagai pupuk semprot ataupun pupuk susulan agar tanaman kita terbebas dari virus Gemini. Dan ini adalah tip dan trik bagaimana agar tanaman kita bebas dari virus Gemini atau penyakit kuning. Sudah saya sampaikan tadi pada sebelumnya bahwa mengapa tanaman kita menguning atau terserang virus Gemini atau bule dan lain sebagainya sebutannya, itu adalah yang poin pertama, adanya serangan hama. Nah, di sini kita bahas lebih dalam lagi, guys, lebih jauh lagi serangan hama tersebut, bahwasanya OPD tanaman itu bermacam-macam dan selalu mengikuti di mana tanaman itu mulai ditanam, berkembang, dan sampai panen pun masih terus mengikuti. Hal dari sinilah menjadi sebuah tantangan berat bagi para petani cabai untuk
dituntut bisa mengatasi hal tersebut. Dan di sinilah kita mengalami dualisme pekerjaan, yaitu sebagai petani dan juga sebagai apoteker guys, yang mana apoteker tersebut adalah kita meracik obat-obatan, kita gunakan sendiri, kita beli sendiri, kita gunakan sendiri, dan kita amati sendiri. Dan di sini adalah sebuah bahasa istilah yang lahir dari diri saya sendiri, yaitu sebagai petani juga sebagai apoteker gitu guys. Dan hama-hama yang biasanya mengikuti tanaman cabai itu biasanya bermacam-macam dan variasinya juga banyak sekali. Salah satunya adalah poin pertama adalah tungo guys. Tungo di sini tungo menjadi momok besar bagi petani, yang mana tungo tersebut biasanya selalu ada di bawah daun, dan hal ini kita bisa mengatasi dengan produk dari Syngenta, yaitu Pegasus. Seperti ini guys produknya ya. Kita aplikasikan 15 ml per liter, artinya kalau tangki kita kapasitasnya 15 liter, kita gunakan 15 ml. Seperti halnya kita itu kemudian disemprotkan pada lahan, pada tanaman, itu untuk hama tungo. Yang kedua adalah hama trip, kita gunakan produk dari Syngenta juga, yaitu Agrimek. Seperti ini produknya. Agrimek ini terkenal paling ampuh dalam mengatasi trip, yang mana produk ini harganya agak mahal sedikit, namun irit atau sedikit dalam penggunaan. Kita hanya memerlukan 10 ml per liter. Artinya kalau tadi Pegasus kita menggunakan 15 ml, kalau kita Agrimek kita lebih turun, lebih irit lagi, yaitu 10 ml per liternya. Yang ketiga, hama yang biasanya menyebabkan tanaman kita terserang virus Gemini adalah kutu kebul. Kutu kebul ini biasanya kalau sudah mengumpul itu luar biasa guys. Kita lewat aja udah terbang luar biasa seperti itu. Biasanya ada di bawah daun seperti ini, sembunyi di sini putih-putih. Tapi alhamdulillah tanaman ini sudah terbebas guys, karena saya selalu menggunakan produk-produk yang saya sebut tadi. Kutu kebul tersebut biasanya mengumpul, kita lakukan penyemprotan di sore hari dengan produk Alika dari Syngenta juga, kita gunakan 15 ml per liter. Insya Allah tanaman kita terbebas dari penyakit kuning atau virus Gemini yang menjadi momok bagi petani. Ya, itulah produk-produk yang kami gunakan dalam tanaman cabai ini, produk-produk dari Syngenta yang sudah terkenal sangat ampuh. Walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya tidak bohong. Seperti kita ketahui, kita buktikan di sini bahwasanya di bawah daun ataupun sudah terbebas. Walaupun ini agak mengkerut teman, hamanya sudah hilang. Kita ambil lagi di sini guys, tetap daun jebeber, membuka lebar, tidak mengkerut, dan biasanya ada di bawah daun ada hama-hama tersebut. Dan itulah produk-produk yang saya gunakan dalam tanaman cabai ini, yang mana sudah terbukti sangat ampuh mengatasi penyakit kuning atau virus Gemini. Oke guys, seperti halnya tadi kita sudah membahas tuntas dari awal sampai akhir bagaimana agar tanaman kita terbebas dari virus Gemini atau penyakit kuning ataupun bule, apapun istilahnya, biasanya berbeda dari daerah ke daerah lain, itu selalu beda. Dan kita buktikan, karena tadi saya sudah mengatakan penggunaan obat-obatan pestisida dari produk Syngenta, kita buktikan di sini guys. Ayo guys, ikuti guys. Ini guys, daunnya sangat cantik, tidak ada hama biasanya hama-hama tersebut kan sembunyi di bawah daun. Sangat cantik guys ya, dan alhamdulillah buahnya sudah mulai menguning. Besok kita petik, kita nikmati guys dengan harga 30.000 guys ya. Ayo guys, dan ini guys salah satu contoh tanaman cabai yang terserang virus Gemini atau penyakit kuning ataupun bule. Kenapa di dalam daerah kami dikatakan bule ini? Karena ya seperti turis bro, turis. Ini orang Jawa sehat seperti ini dengan warna daun yang hijau royo-royo, tapi ini kok kuning sendiri ya, makanya bahasa kami nyebutnya adalah bule. Ayo guys, kita lihat tanaman-tanaman yang sudah menggunakan produk-produk dari Syngenta. Yes, tingginya luar biasa. Saya ini kalau saya ke ladang ini, ke sini ini udah
rasa pusing, rasa lelah hilang guys, karena melihat tanaman seperti ini dan sudah saya juga tanpa menggunakan topi sudah ternaungi guys dengan sinar matahari, karena tingginya luar biasa guys, sudah 2 meter lebih. Kalau Anda menyaksikan video saya yang pertama, mengapa tanaman cabai ini bisa seperti ini, Anda bisa tahu di situ aplikasi pupuk apa saja yang saya gunakan sampai tanaman cabai saya seperti ini guys. Bagaimana bisa dibayangkan guys, besok petiknya seperti ini, nggak masalah, yang penting harganya besok ketika curah hujan tinggi 60.000 itu nggak masalah guys. Baik guys, demikian tadi pembahasan bagaimana pencegahan agar tanaman cabai kita terbebas dari virus Gemini ataupun penyakit kuning ataupun bule, dari awal persiapan lahan sampai tanaman kita sudah tumbuh produktif, tumbuh berkembang maksud saya sampai produktif. Kita harus tetap melakukan pencegahan. Artinya virus Gemini di sini bukan terjadi karena secara tiba-tiba. Artinya kita juga harus melakukan pencegahan dari awal pengolahan lahan sampai awal tanam, dan sampai tanaman itu sudah tumbuh berkembang dan sampai produktif sudah mulai panen pun harus dilakukan pencegahan agar tanaman kita bisa menghasilkan panen yang maksimal guys. Oke guys, sudah saya sampaikan, kita sudah kupas tuntas bagaimana cara pencegahan virus Gemini, dan tiba saatnya kita berpisah. Sampai jumpa lagi dalam channel Pak Joglo, yang mana dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera, saatnya petani jaya. Terima kasih.